Yo pada kabare. Kali ini admin akan melanjutkan anime Chainsaw Man episode 9 yang kalian tunggu-tunggu. Di episode sebelumnya, Himeno membuat perjanjian dengan Iblis Ghost supaya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Sebagai gantinya, Devil Ghost boleh mengambil apapun dari tubuhnya. Alhasil, tubuh Himeno mulai menghilang sampai tak tersisa sama sekali. Dan sayangnya, Iblis Ghost malah dikalahkan dengan iblis ular wanita misterius itu. Namun, masih tersisa potongan tangan Iblis Ghost yang Himeno bisa gerakan. Lalu, tangan itu menarik pemicu gergaji Denji sehingga Denji mulai berubah menjadi Chainsaw Man. Sehingga sekarang iblis pedang akan melawan kembarannya yaitu Chainsaw Man. Tapi wanita misterius itu menyuruh Devil Pedang untuk tidak merusak jantung Denji, sebab itu tujuan utama mereka. Dengan rasa balas dendam telah membunuh teman-temannya, Denji berjanji akan menghabisi mereka sampai tak tersisa. Dan inilah Chainsaw Man episode 9. Perkenalkan, wanita misterius itu bernama Sawatari. Dia meminta bala bantuan ke organisasinya. Kembali ke pertarungan. Awalnya Denji menguasai pertarungan, tapi saat di pertengahan iblis pedang berhasil membalikkan situasi sehingga pertarungan di antara mereka berlangsung dengan sengit. Tak lama kemudian bala bantuan Sawatari datang untuk menembak Denji, tapi dengan mudah Denji melumpuhkan mereka berdua, sehingga pertarungan di antara mereka pun dimulai kembali. Saat Denji lengah, tiba-tiba Denji mendapatkan beberapa tembakan di tubuhnya, sehingga Denji langsung menyerang orang tersebut lalu menyanderanya. Denji mengancam jika mereka bergerak 1 mili saja, maka pria ini akan menjadi daging cincang. Tapi saat Devil Pedang itu menunduk, tiba-tiba Devil Pedang mengeluarkan jurus andalannya seperti saat melawan Aki sebelumnya, sehingga Denji dan pria tersebut terpotong menjadi 2. Misi mereka pun selesai. Kemudian Devil Pedang menyuruh salah satu anak buahnya untuk menyiapkan satu mobil. Kemudian kita diperlihatkan jasad Arai yang tergeletak di jalan. Tapi di sini admin merasa janggal di mana perginya si beban. Kemudian kita diperlihatkan semua Devil Hunter yang mati tertembak, termasuk Makima dan rekannya juga. Tapi saat mereka rapat sebentar, di belakang mereka muncul Makima-san. Hayo lu mau apa? Berpindah ke stasiun Kyoto, yaitu kota tujuan utama Makima-san. Di sana ada Devil Hunter yang menyambut kedatangan Makima-san. Tapi mereka mendapatkan kabar buruk kalau divisi 1 dan 2 di Tokyo mendapatkan serangan. Awalnya mereka menganggap Makima-san sudah meninggal, tapi saat keretanya datang, banyak orang yang berhamburan keluar dari kereta. Lalu disusul Makima-san yang keluar dengan bercak darah di sekujur pakaiannya. Lalu Makima-san menjelaskan ke mereka kalau tadi dia diserang oleh Shinkansen, yaitu komplotan bersenjata api, yaitu organisasi yang menembak para Devil Hunter. Kemudian Makima-san menyuruh mereka berdua untuk membersihkan mayat di kereta. Makima-san berhasil menghabisi mereka semua dengan brutal. Karena kejadian itu, banyak polisi yang berkumpul ke stasiun. Lalu saat berjalan, Makima-san mau membereskan para pengganggu dari sini. Perkenalkan, pria ini bernama Kurose dan perempuan bernama Tendo. Lalu Makima-san menyuruh Kurose untuk mencari 30 narapidana yang akan dihukum mati. Dan Tendo juga disuruh untuk mencari kuil terdekat paling tinggi. Dan mereka juga disuruh untuk mencari pakaian bersih untuknya. Singkat cerita, 30 narapidana itu pun sudah terkumpul dan akan dibawa ke kuil. Beralih ke kuil, Makima-san mengganti pakaiannya dan mereka akan melakukan ritual khusus. Apa itu? Nanti kalian tahu. Singkat cerita, 30 narapidana itu pun sudah sampai ke kuil. Berganti ke Denji, dia dibawa oleh para komplotan Shinkansen. Tapi karena Denji terlalu berat, pria itu meminta bantuan temannya. Tapi tiba-tiba ketika temannya melihat seekor gagak,
temannya seketika berlakat aneh dan linglung dengan tubuhnya. Dan tiba-tiba tubuh temannya tersebut hancur lebur. Sontaklah Sawatari menelpon timnya yang lain untuk mengkonfirmasi kalau Maki-masan sudah meninggal atau tidak. Namun sebelum memberikan informasinya, tiba-tiba tubuh rekannya juga hancur. Ya, di situasi kali ini mungkin kalian sudah tahu kalau ini adalah santet maut Maki-masan. Ya, dugaan kalian benar. Beralih ke kuil, Maki-masan melakukan ritual santet. Admin sebut begitu biar familiar lah dengan kalian. Sebab secara teknis, trik tersebut sama juga dengan santet, membunuh jarak jauh. Dan tumbalnya yaitu narapidana. Itulah alasan kenapa Maki-masan meminta narapidana 30 biji. Kenapa kita harus menutup mata juga ya? Kamu nanya. Ya, alasan mereka disuruh menutup mata sebab Devil Hunter tidak berwenang, tidak boleh mengetahui iblis mana yang Maki-masan kontra. Cara kerja santet tersebut yaitu dengan si tumbal akan mengatakan nama orang yang akan disantet. Contoh, Asep. Nah, ketika narapidana itu bilang Asep, otomatis narapidana itu sudah terikat dengan kontrak. Lalu Maki-masan langsung jambi-jambi dan ya, korbannya atau si Asep akan hancur lebur seketika, seperti dipenyet dengan tangan Maki-masan. Dan juga si tumbal langsung meninggal. Ya, inilah definisi nyawa dibalas dengan nyawa. Dengan kekuatan tersebut, satu persatu kelompok Shinkansen tubuhnya mulai hancur. Tapi Maki-masan hanya bisa membunuh 30 orang saja, sebab tumbalnya berjumlah 30. Dan jika tumbalnya 100, ya otomatis orang yang Maki-masan bunuh bisa mencapai 100 orang. Ya, gitulah cara mainnya. Dan lebih seramnya lagi, santet Maki-masan tidak bisa dihalangi oleh apapun, meskipun dia lari sejauh mungkin sampai mengelilingi bumi. Tetap saja orang tersebut akan meninggal. Ya, seperti santet susuk konde lah. Lah, kok admin tahu? Cari di googling lah. Hehehe. Lanjut, sehingga tersisa Sawatari dan Devil Pedang. Karena kejadian tersebut, mereka berdua shock berat dan sudah tahu siapa pelakunya. Siapa lagi kalau bukan Maki-masan. Namun tak diduga si beban muncul. Nah loh, kok iso? Ya, terungkap saat insiden penembakan sebelumnya, Arei berhasil melindungi si beban dengan mengorbankan tubuhnya tertembak 2 kali di bagian leher lalu di bagian kepala. Meskipun nyawa taruhannya, karena dilatar belakangi dengan balas dendam, si beban berniat membunuh mereka berdua. Ya, meskipun Sawatari mengeluarkan ular overpowernya, tetap saja si beban bisa menghindarinya. Si beban berlari dengan cepat menuju ke Devil Pedang dan langsung memotot tangannya dan juga menembaknya. Tapi tujuan utama si beban adalah menyelamatkan Denji, sehingga mereka berdua pun buru-buru kabur demi menyelamatkan diri. Tapi saat kabur, Kobeni menembakinya terus-menerus. Di sini admin berpikir, kenapa ya jika si beban berencana membunuh mereka, nggak ditembak aja bannya dan malah menembak kacanya. Kan dengan menembak ban otomatis mereka kan gak bisa kabur gitu loh. Dahlah, inilah yang dinamakan film. Kita ngandut aja dah apa yang sutradara inginkan. Lanjut, setelah si beban berhasil menyelamatkan Denji, terungkap meskipun si beban kadang-kadang menjadi beban, tapi saat waktu terdesak seperti ini, Kobeni menjadi overpower. Lalu Kobeni meminta maaf ke Denji telah mencoba membunuhnya dulu. Karena melihat kejadian beberapa hari ini, si beban sampai-sampai mau OTGC. Kita berpindah ke Tokyo dan inilah rekan sekereta Maki-masan. Ternyata dia juga selamat dari insiden penembakan itu. Meskipun bercak darah masih menyelimuti pakaiannya. Entah kenapa, dengan jurus apa mereka kok bisa selamat, admin juga nggak tahu. Dia bernama Madoka. Madoka menjelaskan ke Maki-masan bahwa divisi 1, 2, 3, 4 tertembak semua. Selain itu, Madoka mendapatkan perintah dari atasan. Karena kekurangan personal, maka keempat divisi khusus akan disatukan menjadi satu yang bernama Divisi Khusus Tokyo 4. Dan Maki-masan lah yang menjadi pemimpinnya.
Namun Madoka punya surat cinta untuk Makimasan, yaitu surat pengunduran diri. Madoka mengambil keputusan ini sebab di divisi khusus sangat menyeramkan. Pilihannya hanya dua, yaitu mati atau berhenti. Karena itulah Makimasan berterima kasih atas jasa selama ini yang Madoka berikan kepadanya. 1週間ですぐ京都に戻りますか。残念。東京は美味しいお店がたくさんある。 Kisah 10. Cerita berlanjut, kita diperlihatkan Aki yang baru saja siuman dari komanya. Di samping ada Tenji dan Power, udah tahu ada orang sakit, nih anak malah bercanda mulu dah. Lalu Aki bertanya siapa saja yang masih hidup di divisi 4. Tenji menjawab cuma Kobeni dan pria berkacamata. Namun mereka sudah berhenti. Lalu Tenji pamit keluar dan memberinya satu apel. Bukannya malah diberi, malah ngerampok nih anak. Setelah itu Aki menanyakan umurnya ke iblis katana. Dan ternyata umur Aki tinggal 2 tahun lagi. Namun di saat mau menyebat, dia teringat dengan Himeno yang membuat Aki pun menangis. Karena rekan satu-satunya menghilang. Di luar, Tenji tidak jadi masuk kembali setelah mendengar Aki menangis. Namun dia merasakan heran dengan dirinya. Kenapa kok gak bisa merasakan rasa kehilangan dan menangis gitu? Tapi jika Makimasan yang mati, mungkin Tenji akan merenung 3 hari dan kembali seperti biasanya. Lalu datang Kurose dan Tendo menghampiri Aki. Lalu mereka berdua mengenalkan diri bahwa dia adalah divisi 4 Kyoto sebagai penasehat. Beralih ke Tenji, Makimasan membawa mereka ke seseorang untuk melatihnya sebab dia sedang sibuk dan tidak bisa melatihnya. Dan inilah orangnya. Sebelum memperkenalkan diri, pria itu memberikan beberapa pertanyaan ke mereka berdua. 復讐したいか。復讐とか暗くて。仲間が死んでどう思う。死んだと思った。お前たちは人と。俺を面倒見てくれ。 Setelah menjawab beberapa pertanyaannya, pria itu kagum sebab jarang orang yang berpikiran seperti mereka. Di saat Makimasan pergi, tiba-tiba pria itu memeluk mereka berdua dan mereka dicekik sampai meninggoy. Tapi pria itu sudah membawa darah buat mereka berdua bisa kembali pulih. Ya, alasan dia disuruh melatih mereka berdua sebab Tenji terlalu lemah. Tapi iblis senjata api sangat menginginkan jantungnya. Dan kenapa dia mencekik mereka? Sebab dia belum pernah melatih Devil sama sekali. Sehingga dia pun bingung harus melatih apa. Tapi di saat dia teler, jangan remehkan dia. Sebab dia adalah Devil Hunter terkuat. Dan barang siapa yang membunuhnya, otomatis Devil itu menjadi yang terkuat. Karena itulah dia akan melatih mereka sampai mereka berdua bisa mengalahkannya. Yus, percobaan pertama, mereka berdua menyerang secara bersamaan. Tapi ya, gerakan mereka sangat cepat sampai-sampai mereka berdua dikalahkan dengan sangat mudah. Dan mulai hari itu, mereka akan mendapatkan latihan brutal. Di sisi lain, Aki mencoba memanggil Devil Rubah, namun tak muncul-muncul. Kesimpulannya, Devil Rubah sudah marah dengan Aki yang telah menggunakannya dengan ngawur. Lalu mereka berdua menawarkan Aki mengkontrak Devil lagi jika dia mau melanjutkan misi ini. Tanpa pikir panjang karena keluarga dan rekannya sudah dibunuh oleh Devil itu, Aki pun tak membiarkan Devil itu hidup dengan damai. Lalu mereka berdua pun izin pamit. Tapi sebelum pergi, Kurose memberitahu kalau ada wanita cantik yang akan menemuinya. Dan beralih ke Tenji, mereka sudah melakukan latihan sampai malam hari. Tapi latihan itu bukannya membuat mereka semakin kuat, malah membuat mereka semakin gila. Sadar Tenji, sadar Tenji, sadar.
Denji seperti itu sebab dia sudah mati beberapa kali. Kalau dihitung-hitung sih 20 lebih lah kata Power. Karena latihan mereka terlalu ekstrim, mereka mencoba untuk kabur. Tapi jika mereka kabur, otomatis mereka akan menjadi buronan. Sehingga mereka pun memutuskan untuk mengalahkan pria itu dengan menggunakan akalnya. Dan tiba-tiba mereka berdua menjadi pintar. Mereka sangat kesal dan ingin membalas kelakuannya. Di malam itu, mereka pun berpikir bagaimana cara mengalahkan pria itu. Singkat cerita, pagi harinya mereka sudah menyusun berbagai macam rencana. Sehingga mereka berdua berpikir kalau rencana kali ini akan berhasil. Tapi kenyataannya, Jir gak pakai kacamata juga dong. Tapi pria itu berhasil menghindari satu persatu serangan mereka. Mulai dari tombak darah, hujan tombak, dan serangan dari Denji. 旗はってわけだな。 Karena rencananya gagal, pria itu menyuruhnya untuk berpikir lebih keras lagi kalau mau mengalahkan dia. Namun pria itu memberitahu kalau mereka melakukan beberapa kesalahan. Salah satunya, Power menggunakan terlalu banyak darah yang membuatnya anemia. Lalu Denji gagal memprediksi gerakannya. Sebagai apresiasinya, pria itu menyudahi latihannya. Namun setelah memberitahu ke Power kalau latihannya selesai, tiba-tiba bongkek deh. Beralih ke Aki. Dia dibawa ke gua para devil untuk membuat kontrak di sana karena Aki membutuhkan senjata baru. Lalu Kurose bertanya tentang wanita kemarin yang menemuinya. Aki menjawab kalau wanita itu adalah adik rekannya yang memberikannya beberapa surat dari kakaknya yang dikirim kepadanya. Tapi adik menginginkan Aki yang membaca surat itu. Ya, itu adalah surat dari Himeno yang membuat Aki pun termenung. Singkat cerita, inilah tempat devil yang akan Aki kontrak. Dia adalah devil yang memiliki kekuatan masa depan. Ya bisa memprediksi gitu. Dan sebelumnya ada 2 orang yang sudah membuat kontrak dengannya. Dan semoga saja devil itu meminta imbalan yang ringan kepada Aki. Lalu Aki pun mulai masuk ke dalam dan bersambung dah. Seingat gue kok sekali ini kok sedikit lebih pendek dah. Maaf cuy kalau ada suara ngueng bapak gue kerja dah. Oke cuy, terima kasih yang sudah menonton sampai episode kali ini. Dan jangan lupa untuk mendukung channel admin ya kan. Dan buat kalian yang mau bertanya-tanya ya komen aja cuy. Nanti gue jawab di akhir scene kayak gini dah. Bagi kalian yang punya kritik ya kan untuk admin, apakah admin harus gimana tulis di kolom komentar cuy. Biar admin semakin maju dan kalian semakin puas gitu. Dan terima kasih lah untuk episode kali ini sudah menemani sampai akhir. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.